Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perencanaan manajemen sumber daya manusia. Kelompok 1 yaitu yang bernama Ixley Hawa, Emun Tawar Hati, Serina Oroh, dan Grandi Gue. Jadi yang pertama yaitu hubungan perencanaan dengan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, hubungan perencanaan dengan berorganisasian dan penyusunan personalia. Berorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik dan manusia dalam organisasi. Perencanaan menunjukkan cara dan perkiraan bagaimana menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai aktivitas paling tinggi. Contohnya, penyusunan personalia organisasi tidak akan dapat tersusun secara efektif tanpa perencanaan personalia. Dan yang kedua yaitu hubungan perencanaan dengan pengarahan. Fungsi pengarahan selalu berkaitan erat dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor kekuatan-kekuatan, sumber daya, dan hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. Fungsi pengarahan meliputi penerapan unsur-unsur tersebut menjadi pengaruh. Yang ketiga, hubungan perencanaan dengan pengawasan atau pengendalian. Perencanaan dan pengawasan saling berhubung sangat erat, sehingga sering disebut sebagai kembar siam dalam manajemen. Pengawasan adalah penting sebagai produk perencanaan efektif dan sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Pengawasan juga menjadi bagian dan rencana terbaru. Demikian sedikit uraian berkaitan dengan hubungan perencanaan dengan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Dan selanjutnya itu tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia. Secara garis besar, proses perencanaan SDM terdiri dari 3 tahapan, yakni sebagai berikut. Itu tahap pertama, peramalan terkait penambahan atau pengurangan tenaga kerja. Pada tahap ini, HR manager harus memastikan berapa jumlah permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tujuan utamanya adalah untuk memprediksi di area mana dalam organisasi yang perlu penambahan atau pengurangan tenaga kerja. Ada 3 langkah yang harus diperhatikan dalam tahapan peramaian ini, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan permintaan tenaga kerja, yang kedua penentuan penawaran tenaga kerja, yang ketiga penentuan penambahan atau pengurangan tenaga kerja. Tahap kedua, penentuan tujuan dan perencanaan strategis. Tahap kedua dalam perencanaan sumber daya manusia adalah penentuan tujuan dan perencanaan strategis. Tujuan dari penentuan tujuan kuantitatif yang spesifik adalah untuk memfokuskan perhatian kepada masalah dan menyediakan contoh untuk menentukan keberhasilan dari suatu program. Tahap ketiga yaitu penerapan program dan evaluasi. Tahap akhir dari proses perencanaan SDM adalah mengevaluasi hasil. Pada tahap ini, organisasi perlu memeriksa apakah perusahaan tersebut sudah berhasil menghindari terjadinya kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Penting juga bagi organisasi untuk melihat komponen yang spesifik dari proses perencanaan SDM yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalannya. Manfaat dari perencanaan tenaga kerja yaitu meningkatkan sistem informasi SDM secara terus-menerus, diperlukan dalam mendayagunakan SDM secara efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Dan kedua, meningkatkan pendayagunaan SDM. Tiga, menyelaraskan aktivitas SDM dengan sasaran organisasi secara lebih efisien. 4, menghemat tenaga kerja.
Kelima, mempermudah pelaksanaan koordinasi dan pengolahan sumber daya manusia oleh manajer SDM dengan manajer lainnya, meskipun terbatas di lingkungan unit kerja masing-masing. Keenam, perencanaan SDM jangka panjang sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk memperkirakan kondisi dan kebutuhan pengolahan SDM selama 2 atau 3 dan bahkan 10 tahun mendatang. Terakhir, perencanaan SDM jangka pendek bermanfaat untuk mengetahui posisi atau jabatan atau pekerjaan yang lowong pada tahun mendatang. Contoh kasus tentang teknik-teknik peramalan sumber daya manusia. Ekstrapolasi, yang kedua indeksasi, dan analisis statistikal, dan ada juga analisis anggaran, analisis kegiatan baru, rancangan berbasis komputer. Dan sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari kami kelompok 1.